الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma thabbit janani wa adiril haqqa ala lisani wa aftah ala qulubil hadirin wal mustami'in برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وأنوارهما وأسرارهما ومد إلينا من بركاتهما. فإذا قبضها الملك قاموا فلم يدعوها في يده طرفة عين. Fatanzilu maka ditemurun sapa malaikatul malaikat sudul wajhi kang ireng-ireng wajahe ma'hum kang iku sertane malaikat musamuhun utawi kain kafan kang lucuk, kang kotor, kang kasar ya. Kain kafan kang kasar, kang lusuh ya. Fa idza qabadhaha mangkane likane nyabut sapa kodingin. Fa idza qabadhaha nyabut ha ing nafsul khabithah. Wa idza qabadha mangkane likane nyabutha ing nafsul khabitha sapa al malaku malaikat manakala pas malaikat mencabut jiwa yang kotor tadi, roh yang jelek tadi yang dimiliki oleh seorang hamba, qamu mangka pada ngadeg sapa malaikat. Kamu mangkapadang sapa malaikat walam yad'u lan ora ninggalaken sapa malaikat ha ing nafsul khabithah fi yadihi ing dalam tangane malaikat tarfat ainin ing dalam sak kedepe mata sekejap pun gitu ya. Artinya sekejap pun enggak akan tertinggalkan, enggak akan terlepas ya. Manakala malaikat mencabut nyawa itu tidak akan terlepas, sekejap mata pun enggak akan tertinggalkan. Qala, jadi ini adalah gambar ketika malaikat itu mencabut nyawa orang yang tidak beriman, orang yang jahat. Sehingga bahasa yang dikeluarkan oleh mereka sendiri sudah jelas an-nafsul khabithah, bahaya, jiwa yang kotor, jiwa yang jelek. Qala nuli dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatafarqa maka dadi pisah-pisah sapa abdun fi jasadihi, dadi pisah sapa abdun. Fatafarqa nuli pisah sapa abdun min jasadihi ing dalem jasade abdun. Fatufarriqu mual pisah apa dadi itu abdun ngat pisah apa tufarriqu dadi pisah apa si nafsul khabithah ya fi sayyidihi dalam sayyidihi abdu. Kemudian setelah dicabut
roh orang itu terpisah dari jasadnya. Wa yastakhriju ma ngetoaken makanuli ngetoaken sapa malaikat ha ing nafsul khabithah tuqatta tegese atau halati pisah apa dipisah apa nafsul khabithah maha iku sertane nafsul khabithah al uruku utawi piro-piro keringet ya wal asabulan piro-piro urat otot kasufudi kang kaya sujen ya sujen itu sujen sate tusuk sate ya kasufudi kaya piro-piro tusuk sate al-kabir syu'abi kang gede sunduke ya. Jadi roh yang keluar dari jasad orang itu ini diiringi dengan keringat dan urat-urat ya yang diumpamakan seperti sujen sate yang besar-besar ya, yang besar-besar bentuknya yang terdapat fisufi kang ana ing dalam kain bulu ya, dalam kain bulu al mabluli kang den telesi fatukhadhu man kulite alap dicukut Waktu khadun uliti alap apa nafsul khabitha minal malaki saking malaikat fatakhruju nuli metu apa nafsul khabitha setelah jiwa itu dikeluarkan oleh malaikat keluar maka kemudian keluarlah jasad roh yang jelek itu ya nafsul khabitha tersebut oleh metu kaantanirihin kaya luwi bacine ya luwi bacine ambu kayak ambun kan paling bacin ya wujidat den temu opori ketika pas keluar itunya rohnya keluar ini sambil membawa bau yang anyir, bau yang bacin. Rohnya itu sudah baunya bacin rohnya. Beda dengan yang wong di atas yang sudah terangkan itu begitu keluar rohnya baunya harum. Ya. Kalau ini rohnya itu baunya bacin. Fala tamuru mangka ora liwat opo nafsul khabith wala tamuru mangka ora liwat opo nafsul khabithah ala junudin liwati ing atase pira-pira pasukan malaikat bainas samai kang ana ing dalam antane langit wal ardu lan bumi illa qaul tidak sekali-kali roh itu dibawa ke atas oleh malaikat ya, dengan bau yang anyir illa qalu kejaba pada ngucap sapa malaikat ma hadzal ruh al khabith. Jadi pas dibawa ke atas baunya yang sangat anyir, bacin, lalu para penduduk langit termasuk malaikat ketika dilewati oleh roh itu lalu bertanya mahadha qalu pada takon sapa junud ma iku apa hadza ruhu tabiki ruh al khabithu kang jember kang ala Ratna kono kira roh jelek sapa ki? Lah mambune. Jadi pertanyaan itu seperti itu karena merasakan
bau bacinnya roh yang lewat. Wah, ini roh apa iki? Lah, jelek temen. Fayaquluna nuli pada jauh sapa malaikat, hadza fulan, hadza utawi iki roh iku fulanun, ruh si fulan. Oh, kene-kene si fulan. Oleh ngucapaken mengkono bi aswa'i asmahi kelawan paling alane arane fulan. Jadi disebutkan dengan istilah yang paling jelek lah. Jadi kisah pakai si fulan ki sing jahat sing pirang-pirang disebutkan hal-hal yang tidak baik ya. Sebutan yang tidak baik diutarakan oleh malaikat itu. Ya lo si jahat, ya lo si macam-macam ya. Hatta yang tahu sehingga tumeka sapa malaikat bihi kelawan gawa si fulan ila sama itunya maring langit dunia. Sampai kemudian dibawa oleh malaikat sampai langit pertama. Kalau pada waktu abdun di atas yang beriman ya, ketika masuk melewati langit pertama langsung dibuka pintunya ya oleh penjaga langitnya. Langit dibuka terus dibawa sampai ke langit ketujuh dengan sambutan yang baik. Tapi di sini ketika roh orang jahat ini mau masuk ke langit pertama, fala yuftahu maka ora dibuka. Fala yuftahu maka ora dibuka opo sama lahu kanggo si fulan. Baru sampai langit pertama ternyata langit tidak dibuka. Tidak ada yang mau membuka langitnya. Karena rohnya ini baunya bacin, baunya anyir ya. Berarti nganggu polusi udara gitu loh. Udaranya mambune tok, mambu roh jahat. Sehingga pas sampai ke langit pertama di situ ternyata langit enggak dibuka. Wa yaqulu nuli dawu sapa Allah taala rudduhu ilal ardi. Inni wa'adtuhum anni minha khalaqnahum wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra. Allah Ta'ala dawuh maring malaikat ruddu pada balekna sira kabeh malaikat hu ing si fulan hu ing roh si fulan si kopit ya. Ilal ardi maring bumi. Jadi pas sampai yang pertama nggak dibuka, lalu ada dawuh wes, kue di barang maning bae ning bumi mana wis ya. Maning bumi. Sebab apa? Ani satune ingsun, ini satune ingsun. Ini satune ingsun iku wa'adtu wis janjiaken ingsun ing nas ing kabeh manusa. Sebab aku janji ke kamu manusia kabeh. Janji apa? Ani ing satune ingsun. Ani ing satune ingsun iku minha. Satune ingsun minha saking ardi. Minha saking ardi khalaqna nyiptakan ingsun hum ing nas. Aku wis janjiaken bahwa menuso kabeh kowe tak ciptaken saking tanah. Kabeh menuso iku tak ciptakan saking tanah. Oleh karena itu fiha nu'idukum wa fiha lan ing dalam ardi nu'idu balekna ingsun hum ing nas. Manusia diciptakan dari tanah, maka kemudian akan kembali ke tanah. Dipendem ya, jadi kembali ke tanah yaitu pada habitat aslinya di mana manusia adalah dari tanah, maka kembali ke tanah yaitu dikubur liang lahat ya, lalu diuruk nah, jadi kembali ke asal kejadian semula yaitu tanah. Setelah kembali ke tanah wa minha lan iku saking ardi manik saking tanah nukhrijuhum
nukhrijuhum ngetokake ingsun hum ingnas tarotan ukhra tarotan dalam ambalan ukhra kanggo neh. Allah itu kemudian menyampaikan malaikat-malaikat balik nama ini bumi. Saya sudah menyatakan bahwa yang namanya manusia itu diciptakan dari tanah, maka saya kembali ke tanah, Tapi nanti akan dikeluarkan lagi dari tanah untuk ronde kedua, ya, untuk periode kedua yaitu periode akhirat, bukan periode dunia. Jadi nanti ada kehidupan kembali, tapi kehidupannya bukan kehidupan dunia, akhirat. Nanti hari dunia tanah dina pirang-pirang, ana Sabtu, Ahad, Senin, Selasa ya. Nanti kalau di akhirat nggak ada hari lagi sudah, sebab sudah diakhiri harinya, yaitu pas hari Jumat. Nah, karena nanti terjadi kiamat itu hari Jumat, yaumil akhir, hari terakhir. Mulane akhirat laka dina maning wis lah, laka istilah Jumat Sabtu enggak ada di akhirat. Karena sudah berakhir pada pas hari Jumat yang terjadinya kiamat pas sangkakala pertama itu. Qala nuli nerusaken bicara atau dawuh sapa Kanjeng Nabi. Oh, bukan Nabi ya, Barra. Ini Anil Barra, sahabat ya, sahabat Al-Barra. Qala nuli ngendikaken sapa Al-Barra. Ini takriban hadis ya, ini hadis dari yang sedang diceritakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tentang bagaimana prosesi pencabutan nyawa bagi orang yang jahat, orang yang enggak beriman, yang kemudian ternyata tidak diterima oleh langit dan kembali lagi ke tanah ya. Karena sesuai dengan janji Allah bahwa manusia diciptakan dari tanah, maka kembali ke tanah. Dan nanti juga dari tanah akan dikeluarkan lagi. Lalu Al-Barra mengatakan fayurmi bihi minas sama yurma. Fayurma mangkul dilempar. Fayurma mangkul dilempar dibalangna sapa bi fulan minas sama saking langit. Begitu Allah Ta'ala menyuruh kembalikan saja ke tanah, lalu ternyata roh si fulan tadi dilempar ya dari langit. Balangna orang digawa balangna ya. Kalau waktu dulu kan waktu orang yang beriman itu dibawa kembali ya dengan senangnya gitu loh. Ini dilempar dari langit. Qala nuli ngucap sopo Al-Barra ngucape fatala nuli bacakan sopo Kanjeng Nabi. Fatala nuli baca sopo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat, kira ayat. Apa rupanya ayat? Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samai. Wa man utawi sapane wa iku yusyrik nyekutoaken sapa man billahi kelawan Allah. Billahi ing Allah faka'annama kharra kaya-kaya satune man iku kharra terjun. Iku khara terjun sapa man minas samai saking langit. Orang-orang yang tidak beriman, yang musyrik kepada Allah ini begitu pas sampai dia enggak terima, dilempar seperti terjun dari langit. Ini Al-Qur'an sudah menggariskan seperti itu. Al-ayata. Setelah itu wa yu'adu lan dibalekna sapa si fulan ilal ardi maring bumi. Wa tu'adu lan balik maning lan dibalekna maning. Wa tu'adu lan dibalekaken fihi ing dalam abdin min dalam ardi. Fihi ing dalam abdin sapa apa ruhuhu rohe si abdin.
Begitu pas sampai ke tanah, kemudian ruh itu dimasukkan lagi ke dalam jasad si abdun tadi. Berarti roh jahat itu kemudian masuk lagi ke jasadnya. Setelah roh kembali ke jasad, wa ta'tihi malakani, wa ta'tihi lan ya'ti ya, wa ya'tihi lan nekani ing si abdi, wa ya'tihi lan nekani abdi sapa malakani malaikat loro syadidal intihari kang banget sereme ya, banget medenine, wayang tahiru ninuling gentak sapa malaikat loro mau hu ing si abdi. Datang dua malaikat dengan wajah yang serem ya, suara menggetarkan ya. Begitu datang kemudian langsung membentak ya, dua malaikat itu membentakkan suaranya ya, membentakkan suaranya kepada si abdun tadi. Wa yujlisani lan nglungguhaken sapa malakan ing si fulan atau si abdi, lalu didudukkan si mayat itu, didudukkan, sudah hidup didudukkan ya. Fa yaqulu nuli takon sapa malak, takone man rabbuka wa madinuka, man iku sapa rabbuka te pengaran sira, wa ma lan iku apa iku dinuka utawi agama sira. Setelah orang itu didudukkan oleh malaikat dua malaikat itu, lalu mereka bertanya, siapa Tuhanmu dan apa agamamu? Ya, jadi ini hadis ya, lagi menceritakan tentang bagaimana keadaan orang ketika ada di liang kubur. Ditakoni dari malaikat, Tuhanmu sapa? Dengan suara yang lantang keras ya, membentak. Apa agamamu? Fa yaqulu nulin jawab sapa si abdi, jawab la adri, aku ora ngerti. La adri ora weruh sapa ingsun. La adri ora weruh sapa ingsun sami itu krungu ingsun annasa ing manusa kabeh. Yaquluna hale pada ngucap sapa nas dzalika kono la adri. Aku ora ngerti, ora ngertos. Aku krungu sing wong-wong ya pada wong kaya kuwi men ora ngerti. Dan melu-melu tok. Fa yaqulu dijawab sapa malaikat, la daraita memang ora weruh sira. La daraita memang ora weruh sira. Pancene ya ora ngerti kon ya. Ditakoni sapa pengen ora ngerti ya pancene beli paham. Setelah itu fayudayyaku wa yudayyaku nuliti sempitakan dikencetakan alaihi ing atase si abdi apa kubruhu kuburane abdi. Akhirnya begitu pas jawab seperti itu, si kuburan ini kemudian jadi menjepit ya, menggencet si abdi tadi. Jadi kuburan langsung gencet. Malah kalau masalah kuburan gencet, saya ingat hadis Rasulullah Muhammad SAW, man dhahika qahqahatan, barang siapa yang tertawa terbahak-bahak, ini yang tadhirul ardu alladzi yuhrusu fihi. Ketika ada orang tertawa terbahak-bahak, maka tanah yang nanti akan menjadi tempat persemayaman
tanah sing engko apa itu kuburane itu mendengar, ya, mendengar lalu ngomong si tanah itu, kayak bocah kapan ya mati ya, tak pencet kok, nah, seperti itu. Itu di Tangkihul Qaul ada itu hadisnya ya, tentang bahaya orang yang tertawa terbahak-bahak. Karena Rasulullah sendiri tidak pernah mencontohkan tertawa seperti itu. Ya. Rasulullah itu kalau tertawa hanya tersenyum. Sak pira lucune itu paling-paling tersenyumannya itu Rasulullah hanya sampai kelihatan giginya tanpa ada suara. Jadi sak paling lucune didengar kanjeng Nabi ya keguguk itu paling tersenyum sampai nampak giginya itu ya, tidak pernah bersuara tertawanya. Makanya sebetulnya untuk tertawa terbahak-bahak ini adalah larangan ya, larangan Rasulullah, karena Rasulullah nggak pernah mencontoh seperti itu. Sehingga ada hadis mengatakan bahwa barang siapa yang tertawa terbahak-bahak maka tanah yang sudah yang nantinya akan menjadi tempat ini, tempat kuburannya itu ngomong, bocah kayak kok kapan mati ini sih ya, tak pencet kau lah, seperti itu, bunyang seperti itu. Sebab kan kita sudah punya tempat sendiri-sendiri ya. Jadi kita ini sudah punya tanahnya, sudah punya tempat ini di kuburan. Kita harus ngerti tanahnya, sudah tahu. Ini nanti si fulan di sini, si fulan itu sudah seperti itu. Nah, ini. Mau ya orang arti tempatnya nang di ya, nang di orang tempatnya nang di. Paling-paling ya kalau orang ini biasanya si mata ngerti biasanya lebih ya, lebih mata ngerti, lebih, atau mungkin orang yang tinggalnya di dekat makbarah barangkali ini biasanya akan tahu, biasanya ya hanya isyarat saja. Kayak ya Allah alam benar apa tidak, seperti pas itu Samlawi itu kan rumahnya pas dekat dengan itu ya, dengan rumah keranda, rumah yang katil itu ya, tempelan malah. Rumah yang katil, rumah Pak Samlawi kan tempelan ya, yang tempat untuk memandikan semua di situ di pinggir Pak Samlawi itu. Ini katanya ya Allah alam benar apa tidak ya, apa ngarang apa orang, kalau ada orang mau mati itu kerasa ya. Kadang-kadang itunya getar namanya. Ada suara getaran di dalam itu rumah katil itu. Jadi ada, jadi seperti orek ya, duduk hanya para mau mati seperti itu. Nanti ya beberapa hari, paling sehari nanti ada orang mati. Dan orang pada mati ngerti. Ya. Ada isyarat dari situ. Ketika ada moni pas, ya kadang-kadang ada orang moni jadi ya, duduk seperti itu. Tapi ngalam merawati ya nang kono. Ya kalau apalagi sekarang ya, sekarang itu sudah tidak sakral lagi kuburan itu ya. Makam sekarang di mana-mana itu harus terang semua sekarang itu. Ya, cilik-cilik geminta wedi saiki ora wedi, ana mati melu-melu cilik iki ya, melu-melu ngatusi ya melu ndeleng. Ini nggak takut. Kalau dulu itu keranda itu di masjid tempatnya. Jadi katil ini masjid tempat ini, di pojokan. Di pojokan. Saya dulu sering kalau pas mungkin jalan-jalan malam nanti pulangnya tidur di masjid dengan teman-teman banyak itu. Di masjid tidurnya sering terjadi. Ada teman-teman, kalau saya enggak pernah, ada teman saya yang pas tidur di masjid tahu-tahu ada di dalam katil. Aneh itu, tapi itu nyata. Tapi ya. Nanti pas turun di masjid terus asuk-asuk subuh tangi jure katil jerit-jerit.
Sing lemokna sapa orang ngerti, apa kancan orang ngerti ya. Mungkin temannya mungkin dikotong. Enggak aja kepakatannya bocah ya dikotong orang tangis ya, kan begitu ya. Apa memang dikotong dari jin orang ngerti ya. Yang jelas itu pas pagi-pagi bangun, subuh dibangunkan, jerit-jerit yang dari kantil. Itu sering terjadi seperti itu sering, ya. Sering. Sehingga ada pantulin masjid mesti pada ngomong ya. Ya kira-kira giliran siapa ke kawan kantil ya, seperti itu. Bil guyon tapi terjadi kadang. Ya sekarang kantilnya ning kuburan ya kepenak, orang putih mana ning masjid. Jadi di sini begitu pas jawab orang bisa, orang ngerti Gusti Allah Taala, agamanya apa orang ngerti, lalu apa? Tanah yang ada di situ kuburan itu langsung menyempit, gencet, laring. Wong mau jenazah digencet. Hatta takhtarifa sehingga molak-malik sehingga pada protol opo adla'uhu piro-piro balunge si abdi sampai pada pecah ya, tulang-tulangnya pada pecah ya, digencet oleh tanah ya, seperti itu. Dan itu soal gencet menggencet tanah itu kan sudah sering kita saksikan sekarang ya. Ketika terjadi gempa, terjadi longsor, yaitu banyak orang kadang-kadang masuk ininya apa tanahnya memisah itu ya. Lalu ada orang kejebur situ, nutup lagi, itu kan sering terjadi sekarang ya, seperti itu. Artinya contoh di dunia sudah kelihatan hal seperti itu. Setelah digencet seperti itu, lalu melebar kembali, wa yumatsalu lanti gawe contoh digawe rupa lahu kadue si abdin opo amaluhu amale abdun fi surati rajulin ing dalem rupane wong lanang qabihil wajhi kang jelek wajahe. Lalu datanglah seorang laki-laki yang wajahnya sangat menyeramkan, jelek ya. Ya kayak wajah jin ya, jadi wong kayak wajah jin. Tapi saya belum pernah tahu jin sih ya. Jin itu katanya, tapi katanya jin itu wajahnya jelek. Ana wong ngomong bahwa jin itu sak bagus-bagusnya wajah jin, ya sak jelek-jelek wajah manusia, ngono. Yang paling bagus. Kalau Anda melihat wajah manusia yang paling jelek misalnya, jin paling bagus katanya ya. Cuman kadang-kadang bisa menyerupai orang lain ya. Waduhnya katon ayu, ayu. Nanti kelihatan orang ayu ketika tersenyum. Nah ini baru kelihatan pas ayunya pas tersenyum, untune, nah baru loh tadi ya menyeramkan kan begitu ya. Itu. Kue jare TV ya, jare ini cerita kae. Saya pernah tahu, belum tahu persis ya. Kue jare cerita nih kasih sinetron kan ada ya begitu ya. Bukan oleh sing dia apa orang kaya nah, seperti itu. Kadang-kadang anak pocong apa, iya apa orang perlu. Tapi dicontohkan ya. Anak pocong apa. Tapi ada ya memang pocong itu ada. Kadang-kadang mengganggu kita ya. Padahal ada muni orang layu apa-apa, itu hanya apa? Jadi barang halus ya. Karena pocong diparani bahaya jam layu. Ada cekel ngono layu dhewe ya. Betul itu. Kalau kitanya aja yang lari-lari ya. Karena apa? Sudah hawanya takut. Ya kadang-kadang melakukan kuburan bengi-bengi wedi ngono. Ana kodok loncat ning kresek piar gitu ya. Dan dalam paling kodok kan begitu. Perasaan ana wong ngati tangi panglurut kan begitu ya macam itu.
Dan sama yang pocong juga makhluk Allah sama, ya. Malah luwi punya kuasa kita daripada pocong kan ditutup rapat ya. Ditotok meneng bae mesti ora bakal anu ya. Ini. Jadi kata orang dulu itu kalau kita tahu pocong jangan lari, cekal betul dipeluk gitu aja. Iya betul. Nanti katanya jadi mungkin kayu atau mungkin kertas, mungkin juga bahan ya, kain mungkin jadi kain dibawa untuk jimat gitu, nah seperti itu. Untuk jimat. Jadi kalau ada pocong cekal becek, engko dadi apa mungkin ya. Apa kayu apa cekal, engko ditaleni ya. Jimat pasti bisa jadi pengasihan gitu loh, gitu loh. Enggak nih sekolah digawa, engko sawadon seneng kabeh kan gitu. Kan gitu. Jadi di sini datang seorang laki-laki yang jelek wajahnya menyeramkan, ya. Jadi amal orang itu datang menyerupai seorang laki-laki yang jelek wajahnya. Wa muntanil rihi lan niki. Wa muntanil rihi lan kang bacin ambune. Kopi kithiabi kang jelek pakaiane. Jadi datang laki-laki yang jelek wajahnya, baunya menyengat ya, baunya. Kemudian juga pakaiannya lusuh jelek, compang samping tidak jelas. Ini itu adalah amalan orang yang jahat tadi. Ya. Amalnya kuwi disuruhkan seorang seperti itu. Fayaqulu nuli ngucap sapa si rajul ngucap absyir bi'adzabim minallah. Absyir ngrasakna sira, absyir ngrasakaken sira, ngrasakaken bi'adzabin kelawan siksaan minallahi saking Allah taala wa sukhtihi wa sakhatihi lan bendune Allah. Lalu si rajul ngomong, "Weh, Mas, rasakna kowe engko siksane Allah." Fayaqulu nuli takon sapa si abdin, takon, "Man anta?" Sampean siapa? Ujuk-ujuk malah ngomong kayak kowe. Siapa? Bahwa juga mengutai wajah sampean iku al-wajhu wajah alladzi jaa. Alladzi wajah jaa kang teka apa wajah bisyarri kelawan rupa kang ala. Wajahmu kok jelek banget. Siapa sampean? Wa yaqulu nuli jawab sapa si rajul, "Ana amalukal khabith." Ana utawi ingsun iku amaluka amale sampean. Amalmu al khabithu kang jelek, kang ala. Aku amalmu sing ala ki lho. Wallahi demi Allah, jari si rajul mau, ma alimtuka illa kunta batian an taatillah. Wallahi demi Allah, ma alimtu orang weruh sapa ingsun ka ing sira. Ma alimtu ora tau weruh ingsun ka ing sira illa kunta kejabaan sapa sira ku batian sungkanan. Iku batian sungkanan malas-malesan anto atillahi saking taat maring Allah. Nyonya sekena sampeyan kon salat ya beli gelem mangkat ya. Kok karo muni pas urusan akhirat, urusan amal bagus ning Gusti Allah mesti males. Tapi syariat ikut cepet-cepet bersegera ila maksiatillahi maring maksiat Gusti Allah. Tapi ini urusan maksiat langsung cepet melayu ya. Karena tontonan langsung bersegera. Nah, ini. Fayaqbidu fayuqbadu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.